Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada suatu ketika Rasulullah berada di mimbar masjid. Para sahabat mengelilingi beliau. Kemudian beliau mengatakan, sebentar lagi ada calon ahli surga yang akan lewat. Ternyata benar saudara sekalian, tidak lama lewatlah seorang laki-laki. Dia menenteng sandalnya, keadaan jenggotnya masih basah karena air wudhu. Hari berikutnya ternyata Rasulullah juga mengatakan hal yang sama, yang lewat juga rajul yang sama. Dan itu oleh Nabi diulangi sampai 3 kali. Nama rajul tersebut adalah Abu Damdam. Dengan cerita Rasulullah seperti itu, akhirnya sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Amr bin As menjadi penasaran. Apa yang dikerjakan oleh Abu Damdam? Dia masih hidup, tapi Rasulullah mengatakan dia calon ahli surga. Bayangkan saudara, kalau yang disebut itu adalah nama kita, tentu kita akan menjadi orang yang berbahagia. Setelah itu Abdullah bin Amr bin As berkata kepada Abu Damdam, "Wahai Abu Damdam, aku ada masalah dengan keluargaku. Bolehkah aku bermalam di rumahmu 3 hari saja?" Setelah diizinkan oleh Abu Damdam, akhirnya 3 malam Abdullah bin Amr bermalam di rumahnya Abu Damdam. Sehingga hari yang ketiga, Abdullah bin Amr bin As berkata kepada Abu Damdam, "Wahai Abu Damdam, sebenarnya aku tidak ada masalah dengan keluargaku. Aku baik-baik saja. Adanya aku bermalam di tempatmu, sebenarnya aku ini penasaran. Keistimewaan apa, amal ibadah apa yang engkau kerjakan, sehingga Rasulullah mengatakan engkau itu adalah calon ahli surga. Dan aku saksikan selama 3 hari, amal ibadah yang kamu kerjakan juga biasa-biasa saja. Sholatmu seperti yang lainnya. Qiyamul lail, dzikir, baca Quran juga ya lumrah dengan yang lainnya. Apa keistimewaannya? Amal ibadah apa yang kamu kerjakan?" Abu Damdam berkata, "Wahai Abdullah bin Amr bin As, sesungguhnya tidak ada yang istimewa dalam amal ibadahku. Biasa-biasa saja. Hanya saja setiap malam hari menjelang tidur, aku memaafkan kepada semua orang yang berbuat zalim kepada saya. Aku memaafkan kepada orang yang berbuat jelek kepada saya. Aku menghilangkan dari rasa dendam, sakit hati, iri, dengki, suudzon. Dan aku memaafkan kepada mereka." Saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penggalan kisah tadi mengisyaratkan kepada kita bahwa sifat pemaaf adalah pekerjaan yang sangat mulia dan mendapatkan jaminan surga. Ini juga seperti hadis yang lain yang menerangkan bahwa di antara tanda-tanda ahli surga ada 7 macam, satunya adalah orang yang memiliki sifat pemaaf. Alamatu ahlul jannah fi sab'i khisalin. Tanda-tanda ahli surga ada 7. Yang pertama, ya'fu aman dzolamau. Dia bisa memaafkan kepada orang yang berbuat jelek kepadanya. Yang kedua, wa yuhsinu ila man asa ilaih. Dia bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek kepadanya. Yang ketiga, wa yu'ti man haramahu. Bisa memberikan sesuatu kepada orang yang tidak pernah memberikan kepadanya. In u'ta syakaro. Diberi nikmat, dia bisa bersyukur. Wa ini betuliyah sobaro. Ketika dia dicoba oleh Allah, dia bisa bersabar. Yang keenam, ingkola syodako. Ucapannya benar, jujur. Wahuwa yamshi bainan nas kahayin alal amwat. Dia berjalan di antara manusia seperti orang yang hidup di antara orang yang mati. Artinya, dia memiliki militansi faham agama yang kuat. Dia bisa berpengaruh dan dia tidak mudah terpengaruh. Saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
sifat pemaaf harus menjadi karakter bagi kita satu-satunya orang iman. Kita sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan yang lainnya, pasti dia akan lepas dari kesalahan dan dosa. Maka jalan yang terbaik adalah bagaimana kita satu-satunya orang iman belajar menjadi orang yang pemaaf. Dengan memaafkan orang lain, tidak menjadikan harkat, martabat, dan harga diri kita jatuh. Justru akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Asy-Syura ayat 40 Allah mengatakan, "Faman afa wa aslaha falahu ajruhu indallah." Maka barang siapa yang memaafkan dan juga berbuat baik, maka pahalanya ada di sisi Allah. Di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Wa ma zadallahu abdan bi'afin illa izza." Allah tidak menambah kepada orang yang bisa memberi maaf kepada orang lain, menjadi orang yang pemaaf, kecuali Allah akan menambah kemuliaannya. Saudara kaum muslimin yang kami hormati, menjadi orang pemaaf memang berat. Tapi manakala kita bisa memaafkan, menjadi orang yang pemaaf, maka hati kita menjadi lapang, diri kita menjadi tenang, hidup kita terasa tentram, dan tidak ada beban pikiran dalam hidup kita. Semoga mari dalam hati kita, jiwa kita, kita tumbuhkan rasa kasih sayang dan pemaaf yang niscaya nanti Allah akan memberikan kasih sayangnya dan juga pengampunannya yang mulia di sisinya. Semoga Allah memberi manfaat dan barakah. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.